Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, untuk hari ini yaitu bab 6 mengenai arus bolak-balik. Kemarin sudah dirapatkan oleh tim pengampu fisika dasar 2, fisika 2. Jadi untuk EAS nanti yaitu bab 56. Nah, di buku yang saudara beli itu kan ada gejala transien. Nah, atas kesepakatan rapat kemarin bahwa gejala transien nanti tidak dimasukkan ke EAS. Jadi yang di sini makanya lagi PPT saya ini adalah arus bolak-balik bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama yaitu mengenai gejala transien tidak diikutkan, tidak disertakan dalam EAS. Jadi yang saya sampaikan adalah di arus bolak-baliknya. Jadi kalau tadi yang di redaksi classroom tadi kan di poin pertama ada gejala transien ya. Nah itu tidak jadi dimasukkan, jadi dimulai dari poin yang kedua, langsung ke arus bolak-balik. Oke, untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai arus bolak-balik. Untuk pokok bahasanya langsung saya di sini rangkaian resistor, kemudian rangkaian induktor, kapasitor, kemudian impedansi, saat rangkaian seri RLC, kemudian harga efektif dari arus, kemudian dan tegangan, daya pada rangkaian AC. Kalau di bab 3 kemarin, itu sumbernya kan DC ya. Kalau di bab 6 ini sudah sempat saya bilang bahwa waktu penjelasan di materi bab 3, nanti kita di bab 6 adalah untuk yang sumbernya AC. Jadi secara konsep, secara prinsip nanti akan sama seperti waktu bab 3, cuman ini sumbernya adalah sumber AC. Jadi kalau kita ngomong sumber AC, bolak-balik, sudah pasti nanti persamaannya berupa sinusoidal karena bolak-balik ya. Setelah daya nanti kita mempelajari saat impedansi paralel AC yaitu RL kemudian RC sama LC. Jadi kalau yang sebelumnya tadi ada impedansi seri RLC, untuk paralelnya cuma 2 komponen yaitu RL, RC sama LC. Ini untuk materi di fisika. Nanti kalau misalkan saudara ada yang dari elektro atau dari jurusan yang lain mungkin akan lebih tinggi lagi, mungkin paralelnya bisa 3 komponen misalkan RLC atau gimana nanti itu pengembangan. Tapi untuk tahap 1 yaitu di tahun pertama ini saudara masih paralelnya masih RC, LC kemudian RL. Oke, kita masuk yang pertama yaitu arus AC. Simbolnya seperti ini. Kalau kemarin kita DC kan punya DC ini ya, untuk yang terminal positif ini yang panjang, kemudian yang pendek ini adalah terminal negatif. Tapi kalau AC karena bolak-balik, nah ini simbolnya seperti kayak grafik sinusoidal ya. Kemudian memiliki persamaan, sudah jelas dia bolak-balik, maka sudah pasti nanti ada sesuatu yang direpresentasikan sebagai sinusoidal, bisa sin omega T, cos omega T. Cuma karena kebiasaan kita untuk V ini adalah NBA omega sin omega T. Kemudian ingat kalau mau dicari maksnya, kalau kita punya persamaan seperti waktu kita belajar getaran di fisika 1, kalau mau cari maksnya berarti sinusoidalnya ini adalah bernilai 1, sehingga V max adalah NBA omega. Jadi saya tekankan di bab 6 ini kebanyakan ya cuma persamaan saja, tidak sampai kayak waktu bab 5 kemarin induksi, yaitu pemahaman konsep dan logika. Nah kalau yang ini tinggal masukkan ke persamaan saja. Nah misalkan saya gambarkan, ini ada suatu persamaan P sama dengan NBA omega sin omega T. Dia kan fungsi sinus. Grafiknya sinus kan gini, saat 0 nilainya 0 gitu ya. Kemudian ini saat 90 derajat, kalau ini saat 270 derajat yaitu min 1. Ini fungsi sinus. Berhubung yang P tadi saya buat, apakah boleh nanti saya buat ini P sama dengan cos omega T? Boleh, karena ini kan juga bolak-balik kan ya, pokoknya sinusoidal. Cuma di beberapa buku, kebanyakan buku ya, untuk fungsi V ini dinyatakan sebagai sin omega T. Jadi grafiknya seperti ini.
Saat di sini ini adalah saat positif, yaitu tegangannya positif di sini ya. Ini nilai positif, kemudian kalau di sini adalah posisinya 0, V-nya di sini V-nya negatif. Saya rasa ini masih mudah. Nah, untuk yang pertama untuk rangkaian resistor. Jadi ini ada suatu sumber AC, kemudian saya hubungkan pada sebuah resistor. Maka arusnya diasumsikan seperti ini, arah I-nya ke kanan. VAB ini adalah V punyanya resistor saja. Ini pertama kita hubungkan dengan satu komponen saja yaitu resistor. Maka V-nya bisa saya tuliskan V sama dengan V max sin omega T. Tadi V max-nya adalah NBA omega. Sehingga persamaan ini yang atas bisa kita substitusi NBA omega-nya menjadi V max. Sehingga V sama dengan V max sin omega T. Kemudian hukum Ohm, I kali R, maka I-nya sendiri, I di sini, karena kan cuma komponennya cuma R saja ya, sehingga I sama dengan V per R. V-nya substitusi, V max sin omega T per R. Kemudian, selain sinusoidal, ini adalah I max. Sehingga I max nanti boleh kita nyatakan sebagai V max per R gitu ya. Nah, V-nya fungsinya sin, I-nya juga fungsi sin. Nah, dia bisa dikatakan sebagai arus dan tegangannya ini adalah sefase, fasenya sama, yaitu sama-sama fungsi sin. Ini hampir sama kok waktu seperti di SMA, kalau saudara masih ingat. Jadi, kalau mau digambarkan dalam sebuah grafik, seperti ini. Vmax tadi kan NBA omega, kemudian I-nya itu Vmax per R, atau dinyatakan sebagai Imax. Nah, kalau mau digambarkan, karena dia sefase, jadi I sama V-nya itu muncul bareng. Karena sefase, jadi ini juga fungsi sinusoidal. Kalau yang I ini adalah yang warna apa ini? Biru, kemudian V-nya ini adalah yang warna ungu. Ini tadi ya, V-nya sama dengan I kali R. Ini kalau mau digambarkan dalam diagram fasor, apa itu diagram fasor? Diagram fasor ini hanya untuk memudahkan apa ya istilahnya, karena ini kan kita membahas arus bolak-balik. Arus bolak-balik ini kan sinusoidal. Jadi dia trigonometri. Jadi diagram fasor ini biasanya untuk memudahkan kita untuk pembahasan di trigonometri. Trigonometri bolak-balik, berarti trigonometri sinusoidal. Sinusoidal itu ya sin konstan itu ya. Nah, sekarang tadi kan V-nya dinyatakan sebagai apa tadi? V max sin omega T, kemudian I-nya juga I max sin omega T. Nah, dia bisa dinyatakan sebagai, kalau diagram fasornya dia sefase, maka PR sama I-nya ini juga sama-sama fungsi sin. Ya. Harusnya sih ini di atas ya, karena sin itu kan depan duduk. Ini gambarnya salah dong. Ini omega T-nya di sini mestinya I-nya di sini ini. Kemudian PR-nya di sini. Dengan catatan ini omega T-nya. Tapi yang jelas dia sefase, maka vektornya akan sama di komponen yang sama. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini rangkaian induktor. Ini juga tetap satu komponen dulu. Ini ada sumber AC, kemudian dihubungkan dengan induktor L. Diasumsikan I-nya juga ke kanan. Ini VL, masih ingat di bab 5 kemarin. Untuk VL kemarin apa? L DI per DT gitu ya. V sumbernya adalah V max sin omega T. Nah, ini yang di bab 5 kemarin kita bahas tentang induktor, indukansi kan ya.
Ini VL adalah LDI per DT, sehingga V di L ini kan sama dengan V-nya di sumber. Jadi Vmax, atau kalau saudara bingung itu kok bisa sama Vmax, kita hapus dulu ya. Biar ketutupan. Mungkin ada yang dulu kok bisa V sumbernya itu sama dengan V tegangan. Sebenarnya kalau mau dikembalikan di bab 3, konsepnya adalah, masih ingat nggak hukum Kirchhoff yang pertama, S26? Hukum Kirchhoff yang pertama apa? Izin menjawab, Bu. Oke. Arus masuk sama dengan arus keluar, Bu. Yang itu tuh yang kedua, yang kedua maksud saya. Jumlah tegangan pada loop 0. Tutup, ya harus ada syaratnya loop tertutup ya. Jumlah tegangan pada loop tertutup itu adalah sama dengan 0. Nah, ini kan loop tertutup. Misalkan karena terlanjur ini arusnya ke sini, misalkan loopnya arahnya yang merah ini muter. Sigma V sama dengan 0. Nah, V-nya di sini siapa aja? Ada V sumber, kemudian kalau saudara masih ingat GGL-nya induktor itu kan gini ya, kemarin ya, min LDI per DT. L-nya kan induktansi diri atau ya induktansinya si induktor ini, LDI per DT. Nah, ini kan loop tertutup, P sumber min, ini aja dulu, plus jumlah dulu ya, karena ini sigma jumlahan, P-nya induktor sama dengan 0. P sumber, kemudian ini sama dengan, atau ini enggak masukkan, min LDI per DT sama dengan 0. Nah, V sumber itu LDI per DT. Atau V sumbernya masukkan P max sin omega T sama dengan LDI per DT. Nah, saya tadi lupa kelirunya Kirchhoff ke 1, ini Kirchhoff 2 kalau mau dimasukkan ke konsepnya. Maka dari persamaan itu, ini karena ada fungsi DI per DT kan ya, ini laju arusnya, kemudian DT saya pindah ruas, jadinya ke sini sama L-nya. Jadinya Vmax per L sin omega T, kemudian per L, DI-nya sendirian. Kiri integral, kanan integral DI adalah I. Kemudian selain yang memiliki fungsi T, memiliki variabel T, maaf, Vmax per L ini bisa keluar integrasi. Jadi ini adalah I sama dengan Vmax per L integral sin omega T dt. Nah, integral dari sin itu apa? Sin cos kan ya. Nah, omeganya sendiri ini kan konstanta karena diintegralkan terhadap T, sehingga Vmax per omega L kemudian min cos omega T. Kalau mau dituliskan mestinya ini kan Vmax omega L kemudian ini min cos omega T. Sehingga bisa dikeluarkan jadi seperti ini, sehingga ini kita dapatkan untuk rangkaian induktor adalah Vmax per omega L cos omega T. Sebenarnya kalau saudara masih ingat persamaan, nanti kan ada XL, ada XC ya, kalau waktu di SMA ini juga sama, nanti kita pakai juga. Ini adalah reaktansi induktif, ini reaktansi kapasitif. Satuannya ini adalah ohm sudah, karena dia reaktansi, jadi fungsinya juga sebagai hambatan. XL itu adalah omega L, kemudian XC sektor omega C. Itu nanti di belakang nanti ada penjelasan. Nah, kan ini tadi cos, padahal V-nya ini tadi fungsinya adalah sin, I-nya adalah cos. Ini sudah beda fase gitu ya, fungsinya tidak sama. Nah, cos omega T ini ada min cos omega T. Mau saya rubah menjadi fungsi sin, sehingga bisa kita nyatakan sebagai sin omega T min T per 2.
Nah, kan sudah sama-sama sin. Tadi V-nya sin, ini juga sin. Tetapi di sini fasenya berbeda. Fungsinya sama, tetapi fasenya berbeda. Ini ada 90. Terserah saudara, waktu di SMA gampang menghafalnya seperti apa. Mau V mendahului 90 derajat terhadap I, atau I yang tertinggal. Jadi terserah mau yang dipakai acuan. Biasanya nanti kalau yang induktor, V-nya mendahului, boleh. Jadi mau diingat yang mendahului, berarti nanti yang kapasitor, I-nya yang mendahului, boleh. Terserah saudara cara mau ingatnya seperti apa. Atau kalau yang induktor, I-nya nanti tertinggal 90 derajat, ini kan 90 ya. Kemudian kalau yang kapasitor, nanti V-nya tertinggal 90 derajat. Jadi bebas mau yang diingat yang gimana, yang tertinggal atau yang mendahului. Jadi persamaan ini menjadi Vmax per omega L sin omega T min Pi per 2. Atau boleh dinyatakan sebagai sin Imax sin omega T. Jadi Imaxnya nanti adalah Vmax per omega L. Jadi punyanya resistor beda dengan punyanya induktor ya. Nanti terserah mau di apa enggak masalah. Vmax per omega L. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini dinyatakan sebagai reaktansi induktif. Karena persamaan ini kalau kita konversi ke hukum Ohm itu kan IV per R. Ini kan ya, maka R-nya di sini punyanya reaktansi. Ini kan kalau resistor, berarti kalau yang di sini XL IV per XL. XL sendiri reaktansi induktif, satuannya Ohm. Karena hukum Ohm ini kan ampere sama dengan volt per Ohm. Ini juga sama. Omega L ini adalah reaktansi induktif, satuannya Ohm. Oke. Nah, Vmax sin omega T, I-nya, nah ini arus ketinggalan sebesar Pi per 2 atau 90 derajat terhadap tegangan. Nah, kalau digambarkan grafiknya, mungkin bisa seperti ini. Oh, kalau yang di grafiknya ini pakai cos ya, maka V-nya ini cos plus 90 derajat. Jadi boleh, makanya tadi saya bilang bebas. Sebenarnya mau Bu, kalau V-nya saya dari awal nggak ngikuti yang di PPT Ibu, gimana? Boleh, misalkan saudara mau buat V-nya dalam bentuk Vmax cos omega T. Nah, nanti ya I-nya akan ngikut, tergantung dari persamaan penurunan tadi ya. Jadi nanti kalau V-nya cos ya I-nya cos, kalau yang R tadi. Tapi kalau yang induktor ini ya silakan diturunkan. Nanti mestinya cos, nah jadi seperti apa integral cos omega T tadi. Artinya positif sin, gitu ya. Kemudian kalau digambarkan diagram fasornya, nah ini bahwa V mendahului 90 derajat, makanya ini V-nya sudah muncul duluan dibandingkan dengan I-nya. Ini adalah beda fasenya, yaitu 90 derajat. Kalau yang di diagram fasor ini digambarkan I-nya cos, ini I-nya cos ya. Ini kan sama aja dengan I, arah samping ini adalah I cos omega T. Ini ya. Kemudian kalau yang V-nya ini punya di sini omega T plus 90, omega T plus 90. Jadi kalau yang VL ini adalah dari Vmax, langsung aja tak tulis Vmax, kemudian cos omega T plus 90. Ini omega T ditambah 90. Yang VL. Gitu ya. Ini untuk yang induktor. Sekarang yang kapasitor dihubungkan ke sumber AC sama, kemudian anggap
arusnya juga sama, arahnya ke kanan. V adalah tegangan di C atau di kapasitor, maka waktu dikembalikan ke kita, kalau kita punya persamaan Q sama dengan CV, maka V-nya ini adalah V sumber, V max sin omega T, substitusi. Kemudian kita juga punya persamaan bahwa I itu adalah laju dari muatan, I sama dengan dq per dt, dq per dt, lakinya turunan, ini langsung ya, jadinya mestinya gini, I sama dengan ddt, Q-nya substitusi ini, CV max sin omega T. Diturunkan terhadap fungsi T atau variabel T, maka selain T adalah konstanta. I sama dengan JVM turunan sin omega T. Turunan sin adalah cos, tapi dia ini ada konstanta, makanya konstantanya turun sehingga omega JV max cos omega T. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, saya lanjut. Sehingga cos ini mau saya rubah dalam bentuk fungsi sin, karena sumbernya tadi kan sin ya. Mau dibawa ke sin semua, biar sama dengan sumbernya. Nah, ini tadi sumbernya V max sin omega T. Nah, ini sin, cos omega T kita rubah menjadi sin. Sin omega T plus Pi per 2. I jadinya, ini dikenalkan variabel baru super omega J. Ini kan cuma ngakali aja kan, omega J kan boleh saya tuliskan menjadi per super omega J. Balik lagi kan di atas, cuma ini biar memunculkan ini loh, reaktansi dan kapasitas ini XJ. Super omega J satuannya omega. Jadinya persamaannya yang I ini juga sama-sama fungsi sin. Nah, oke. V max-nya ini, V-nya ini, I-nya ini, V-nya ini, I-nya ini ya. Nah, bisa dituliskan bahwa I-nya mendahului atau tegangannya ketinggalan 90 derajat. Kalau digambarkan grafiknya, I-nya lebih dulu bernilai, V-nya belum muncul. Nah, baru di sini V-nya kelihatan ketinggalan 90 derajat. Kalau diagram fasornya, jadi I-nya tadi cos omega T gitu ya, kemudian V-nya cos omega T min 90. Nah, kalau rangkaian seri RLC, ini ada satu sumber AC, kemudian ada resistor, induktor, kapasitor dirangkai secara seri. Arus yang melalui sama ya, karena ini dirangkai seri, maka I yang lewat di R sama dengan I yang di L, sama dengan I yang di J. Nggak harus seperti ini, bentuknya boleh, misalkan seperti ini. Ini juga boleh, ini juga RLC seri. Nah, akan dikenalkan suatu besaran namanya impedansi. Di sini dia
fungsinya adalah sebagai resistansi, sama ya. Jadi satuannya juga ohm. Kemudian ini kan tadi rangkaiannya RLC, maka dinyatakan sebagai Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, misalnya di buku ada turunannya. Kenapa bisa ketemu seperti ini? Silakan nanti dicek di buku, rasanya ada. Kemudian untuk diagram fasornya, karena bersifat induktif, XL ini kan lebih besar dari XC. Kalau saudara mau cek diagram fasornya, karena ini tadi kan berupa trigonometri gitu ya, trigonometri sinusoidal, jadi digambarkan secara diagram fasor, maka didapatkan gambar seperti ini. Jadi XL min XC, ini R tadi kan ada di posisi yang komponen ini ya. Kemudian kalau yang XL ini di positif, X-nya ada di komponen negatif, maka XL min XC itu diasumsikan ini, misalkan yang coklat ini. Nah, XL-nya ke atas, biru, kemudian X-nya ke bawah, karena ini di satu komponen, X-nya kan punyanya R, misalkan sumbu X-nya ini cuma R saja, sumbu Y-nya itu adalah XL min XC, karena ini rangkaian bersifat induktif, maka XL-nya lebih besar, sehingga ini kan positif. Coklat ini adalah XL min XC. Sehingga ada dua komponen vektor di sini. Ini adalah R, kemudian ini adalah XL min XC. Sehingga mau dicari, ketemu Z. Ini adalah Z-nya yang hitam. Z itu sama dengan di bab 1 R kuadrat ditambah ini kan komponen Y yaitu XL min XC kuadrat. Nah, untuk arahnya sendiri, ini kan komponen Y tadi kan, ini sama ini. Kalau mau cari arah dari ini kembali di bab 1, bahwa tangan dibuat ini ya si ya, tangan si, yaitu kalau masih ini. Nah, Y-nya siapa Y-nya? Y-nya adalah XL min XC, X-nya adalah R. Ini bab 6 ini saya rasa bab penutupan ini paling mudah dibanding yang lain. Oke. Kemudian kalau bersifat induktif, berarti kan hasil akhirnya ada di sini. Induktif X-nya lebih besar dari XL, otomatis hasilnya ada di ini ya, komponen yang ke bawah, sehingga Z-nya seperti ini, yang anak panah hitam. Bu, apakah tetap untuk cari arahnya? Ingat kembali lagi ke bab 1, yaitu di fisika 1. Nggak perlu menyatakan Bu ini mestinya kan negatif gitu ya, dimasukkan. Kalau saya biasanya nggak perlu memasukkan tanda negatif. Anggap saya punya vektor atau gaya aja biar nggak terangkat di sini. Misalkan saya punya gaya min 3 I plus 4J. Saya cari stansinya, itu ya Y per ini 4 dibagi 3. Nggak perlu memasukkan tanda negatif. Misalkan ketemu, anggap berapa ini? Anggap 40 gitu ya. Misalkan 40 derajat. Nah, kita harus tahu bahwa komponen X-nya adalah negatif. Ini loh, min 3, kemudian komponennya adalah positif. Berarti dia ada di kuadran ini sebesar 40. Nah, kalau seperti ini kan Y-nya yang negatif. Jadi saya anggap di sini 3I min 4J. Karena kan yang besar kan XC-nya, otomatis arah vektornya yang coklat ini adalah ke bawah.
XL min XC adalah min 4 ini tadi, gitu ya. Nah, tansinya sama dengan, saya tetap 4/3, berarti kan V-nya tak anggap 40 tadi. Tapi kita tahu X-nya adalah komponen positif, Y-nya negatif. Oh, berarti dia di positif, kemudian Y-nya negatif. Di sini besar 40. Kayak gitu, makanya tetap yang dimasukkan di persamaan ini seperti ini. XL min XC per R, cuma bernilai negatif, maksudnya dia, saudara harus tahu dia ada di kuadran berapa. Nah, kalau tadi sudah saat rangkaian bersifat konduktif, yaitu XL-nya lebih besar dari XC, kemudian saat bersifat kapasitif, ini mestinya kapasitif ya. Yang tadi kan yang sebelumnya, nah ini kan tadi induktif XL lebih besar dari XC. Kalau yang ini kapasitif mestinya kok tadi nggak ada yang benar. XC lebih besar dari XL. Nah sekarang kalau resistif, kalau bersifat resistif berarti XL sama dengan XC. Nah berarti kalau XL sama dengan XC gimana? Maka akan terjadi resonansi. Jadi kalau mau tahu fisiknya, akan terjadi resonansi saat rangkaian ini bersifat resistif, yaitu nilai XC sama dengan nilai XL. Jadi XL sama dengan XC, masukkan XL tadi adalah omega L, kemudian XC-nya per omega C. Maka Z-nya nanti akan sama dengan R, ya kan? Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, karena L sama XC-nya sama besar, ini dikurangkan kan 0. Sehingga tinggal R kuadrat. R kuadrat di akar ya udah sama dengan R ini. Jadi kalau rangkaian bersifat resistif ini, Z-nya adalah paling minimum karena cuma punyanya kita. Kemudian baru kalau terjadi resonansi tidak hanya pada mekanika, resonansi getaran biasanya kita praktikum waktu di fisika 1 mungkin bisa praktikum menggunakan garis skala, kita cari frekuensi resonansinya berapa, dan di listrik juga ada frekuensi resonansinya berapa kalau terjadi ini rangkaian bersifat resistif. Berangkat dari sini XL sama dengan XC, maka omega L sama dengan per omega C. Nah, seperti ini. Omega kumpulkan omega, maka omega kuadrat sama dengan per LC. Ini tadi kuadrat, mau saya hilangkan kuadratnya, jadinya omega sama dengan akar per LC. Nah, omega sendiri buat F. F-nya di sini adalah frekuensi resonansi. Maka kita dapatkan F-nya per 2pi akar per LC. Ini adalah frekuensi resonansi. Nah, karena ini adalah, jadi rangkaian bersifat resistif ini Z-nya kan sama dengan R. R-nya ini R minimum kan. R sama I dari persamaan ini, I sama R kan berbanding terbalik. R-nya minimum, maka saat terjadi frekuensi resonansi harusnya maksimum. Jadi nanti harus diingat, kalau misalkan dalam suatu evaluasi nanti dikasih tahu rangkaian memiliki arus yang maksimum. Nah itu coba dicek kembali. Jadi nanti biasanya tujuannya juga mencari frekuensi resonansi, gitu ya. Jadi nanti fungsinya juga jangan dilupakan. Jadi frekuensi resonansi itu terjadi saat R-nya minimum dan harusnya maksimum. Oke. Ini hukumnya dikalikan dengan LZ dan sama saja maksudnya itu kan juga resistansi, yaitu bersifat. Kemudian kita dapatkan bahwa
Ini dimasukkan ke akar I kuadrat R kuadrat I kuadrat X L min X T. Nah, ini kan IR, kuadrat ini banyak orang ini. Ini dimasukkan ke sini ya juga boleh. Jadinya PL min CC kuadrat 2X. Ini kok bisa ya? Pastinya kan gini. Nanti coba tak cek dulu kemana. Sampai sini oke ya. Ini juga oke. Cuma untuk persamaan ini nanti coba tak cek lagi. Bisa jadinya PL kuadrat min CC kuadrat. Maksudnya nggak harus disederhanakan gitu loh. Nggak harus dijadiin sederhana. Seperti ini kan sudah. Ini ke sini jelas. Ini ke sini juga jelas. Cuma ini ke sini. Nah ini nanti tidak harus dibuat sesimpel ini. Kalau ternyata memang tidak betul ya, tidak perlu dipaksakan. Yang jelas masukkan ke sini kan konsepnya juga hukum form. Jadi sampai 3 tahap ini oke lah. Jadi nggak harus dipaksakan ke sini. Coba nanti kalau saya sudah dapat kenapa kok bisa seperti ini nanti akan saya. Sementara kita lanjut ke arus efektif ini. Sampai sini saja ya tadi ya. Sampai sini aja. Karena saya belum bisa menjawab yang bawah ini V sama dengan CR kuadrat plus PL kuadrat min CC kuadrat. Oke, kita lanjut dulu. Arus efektif harus ke arah yang menimbulkan panas sama besar dengan yang ditimbulkan arus bolak-balik dalam satu periode. Ini digambarkan penghapusan resistor dalam satu periode. Kalau dalam arus DC kita punya dayanya sama dengan I kuadrat R, efektif kuadrat R. P sendiri daya itu boleh dinyatakan sebagai energi per waktu, B per T. Di sini tadi dalam satu periode. Jadi waktunya ini adalah 1 kali sinusoidal. Karena kan kita ngomongin kalau arus bolak-balik itu kan sinusoidal ya. Kalau satu periode itu kan gini. Satu periode banyaknya waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Jadi ini nanti satu periodenya berapa? Waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran ini berapa? Kalau ini kan jadinya 2 getaran. Nah, T-nya substitusi. T-nya sama dengan T besar, periode, maka T-nya ini T besar, pindah luas ke sini, kita dapatkan energinya seperti itu, I kuadrat RT. Nah, kalau yang di bolak-balik ini, I-nya semakin negatif. Maka P-nya I kuadrat R, ini dimasukkan makin omega T kuadrat. Kemudian ini adalah G per dt. Oke, ini I kuadrat sin kuadrat. Oke, ini tahap ini ke sini benar. Nah, tadi kan
Nah, dt-nya ini pindah ruas ke sana, kiri integralkan, kanan integralkan, dari mana ke mana? Dari 0 sampai T. Nah, T-nya sendiri adalah periode. Kita tuliskan di sini. Dari 0 sampai T. Nah, T-nya sendiri kan T periode. Di sini integral dw adalah W. Ini 0 sampai T ikual max kuadrat I kuadrat omega R dt. Dan tidak ada T-nya, bisa keluar integrasi. Ini I kuadrat kalikan dengan R. Nah, integral dari sin kuadrat. Nah, ini nanti akan didapatkan sendiri. Ada yang hafalan biasanya kalau mau ujian tulis ujian masuk ya SBMPTN atau SNMPTN ya. Hafalan kalau integral dari sin kuadrat itu adalah setengah cos. Nah, ini sesuatu di sini. Kemudian kita masukkan dari 0 sampai T. Nah, ini salah, ini sudah tidak ada integral. Oh, sorry. Sin kuadrat ini dari mana? Kita punya persamaan ini loh. Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, gitu kan? Atau selain ini ada lagi nggak persamaan selain Yang cos 2 theta kayaknya dipakai. iya, cos 2 theta ya, kalau lihat ini ya. Cos 2 theta kan ada 3 ya persamaannya ya. Ya, Bu. Yang satunya itu kalau nggak salah 1 min, saya lupa itu kok berarti 1 min 2 sin kuadrat theta, Bu. oh ya, yang belakang ya. Kalau yang depan baru 2 cos kuadrat theta min 1 ini ya. Ya, Bu. Satunya lagi Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. iya. Nah, sekarang dia punyanya kan sin. Punyanya sin, jadinya ini pindah ruas dia pakai yang atas ini. Sin kuadrat theta 1 min cos 2 theta. Jadinya sin kuadrat theta-nya ini nanti setengah. Baru ini kan integral yang makanya integral ini. Ya, ini benar masih ada integralnya. Baru ini diintegralkan terhadap T, makanya ini setengah T. Terus integralnya ini kan ada variabel setengah kalikan 2, 2-nya ini jadinya 2 omega maksudnya. Jadinya 1/4 omega sin 2 omega T, baru T-nya masukkan saat T dan 0. Karena sin 0 nanti adalah 0 dan dimasukkan sini juga 0, maka boleh tinggal T-nya saja. Nah, ini kan hasilnya di sini adalah 0 saat 0. Nah, tinggal ini setengah T periode, kemudian nah, pokoknya ini dilanjutkan, hasilnya W sama dengan setengah I kuadrat I max kuadrat R kalikan T hapus saja. Nah, ini makanya sebenarnya kan juga sudah pernah terbahas waktu di
hubungan efektif sama maksimum. Jadinya kalau I-nya seperti ini, B-nya juga bisa dikonversikan. I efektif sama dengan I max per akar 2, B efektif juga B max per dari penurunan ini. Daya rangkaian AC I kuadrat R, R-nya masukkan, dijabarkan, kemudian I-nya dirubah menjadi V per Z, salah satu dirubah, bersamaan ini R per Z ini bisa dinyatakan sebagai cos C. Nah, cos C ini adalah disebut faktor daya. Sehingga dinyatakan P-nya setengah V max I max faktor daya. Biasanya pertanyaannya nanti dari faktor daya gitu. Dari rangkaian ini. Tapi untuk bab 6 ini nanti biasanya soalnya itu beranak pinak. Jadi mungkin narasinya rangkaiannya satu gitu ya. Tapi pertanyaannya banyak. A, B, C, D, E gitu. Cuman yang masih muda paling nanti cari reaktansi kapasitif, reaktansi induktif, kemudian cari tekanan efektif kayak gitu. Tapi nanti banyak gitu ya komponennya. Ini ada contoh, silakan dicoba sebentar. Pakai bukunya, buat coret-coret. Tentukan XL. Nah, tadi yang seperti saya bilang nanti biasanya untuk soal di bab 6. Jadi bab 6 ini karena kesepakatan dari rapat pengampu fisika kemarin adalah untuk rangkaian bolak-balik saja, arus bolak-balik, jadi tanpa gejala transien. Jadi secara cerita bab 6 ini sudah beres di 1 kali pertemuan. Jadi besok Rabu nanti kita latihan soal dengan saya. Mau ditanyakan yang kalau saudara sudah belajar yang bab kemarin, kalau misalkan mau tanya soal yang di bab apa tadi, medan magnet, kemudian indukansi boleh, nanti di hari Rabu kita nanti latihan soal bab 4, 5, 6. Nah, kan kemarin itu ada 2 kosong, yaitu di section, nanti dicek kelasnya ya, di section 19 sama 23. Itu kan datanya asisten, karena kemarin saya terlanjur meminta tolong asisten, ternyata asistennya juga sakit, jadi dia mau mengganti di waktu yang lain gitu. Jadi jatah asisten 2 kali pertemuan itu adalah kekurangan pertemuan kita. Tugas saya nanti sampai Rabu ini sudah selesai. Jadi ini memang perkuliahan kita di minggu terakhir gitu ya. Di ini minggu 14, kemudian minggu 15, 16 itu adalah EAS. Tetapi fisika ada di minggu 15 atau 16, sudah dapat info belum di SPKB. EAS-nya fisika? Belum dapat, Bu. Nah, EAS-nya fisika itu ada di minggu ke-16. Minggu ke-15 itu tidak ada perpilihan karena biasanya kita gantian. Kalau matematika di minggu ke-15, biasanya fisika di minggu ke-16. Itu biasanya dua. Ini saya nggak tahu matematika apa tetap di minggu ke-15-nya atau sama 16 atau nanti di waktunya dibuat berbeda gitu saja, saya tidak kurang tahu. Jadi yang jelas fisika ada di minggu ke-16, minggu ke-15 sudah tidak ada perkuliahan. Nah, Rabu nanti dengan saya latihan soal, kemudian kan saya punya hutang, di kelas kita punya hutang 2 kali, yaitu asisten, karena asisten kan masih 4 kali ya, jatah asisten adalah 6 kali, jadi 2 yang tambahan itu adalah tugas asisten, yaitu latihan soal bab 4 sama bab 5 sama bab 6 ini. Jadi bab 6
Nanti ada latihan sendiri sama asisten. Kemudian yang saya Rabu ini boleh latihan 456, terserah nanti silakan siapkan soalnya. Nah, untuk yang asisten nanti coba saya kontak dulu asistennya. Apakah mau menggunakan di minggu ke-15 bila kelas ini berkenan, atau nanti boleh di hari lain di minggu ini gitu ya. Atau saya tawarkan dulu ke kelas 26 kira-kira berkenan di minggu ke-15 atau gimana, nanti biar saya sampaikan ke asisten. Kalau sudah punya kontaknya asisten, mungkin salah satu pembina kelas ini atau perwakilan gitu. Ada nggak? Untuk kontak masnya sudah ada sih. Ya, nanti 2 itu nanti adalah jatahnya si asisten. Jadi memang tugas asisten adalah 6 kali, karena masih di semester ini 4 kali. Nanti karena sama kita kan cuma 4 saja ini latihannya ya, bab 5 sama 6 belum. Jadi nanti 2 pertemuan itu 1 kali bab 5 saja, kemudian 1 kalinya lagi nanti bab 6 saja. Ya. Jadi karena ini harus bolak-baliknya cukup 1 kali pertemuan, yang 1 pertemuan itu dari aku latihan soal. Oke, sementara silakan coba dulu. Ya, saya tak lupa.
Oke, kalau XL kan tinggal masukkan aja kan, semua variabelnya sudah diketahui, omega sama L. Masukkan 10.000 kali 60 kali 10 pangkat min 3, karena ini milih Henry, maka XL-nya ketemu. 600, X-nya super omega C, omeganya tadi 10.000, C-nya setengah mikro ya tadi ya, setengah mikrofarad, sehingga kita dapatkan hasilnya X adalah 200. Kemudian cari impedansi, R-nya tadi 300 ohm, maka kita masukkan semuanya, ketemu Z-nya 500. Nah, dari Imax-nya, P-nya tadi 50 volt, kemudian per Z 500, maka Imax-nya adalah 0,1 ampere. Nah, dari ANSI XL min XC per R 600 kurangi ini 400 per 300, kemudian masukkan PL, jadi apa aja sih, apa XL XC Z, kemudian I, kemudian titik fase dan tegangan maksimum tiap sirkuit elemen, tiap komponen. Nah, ini nanti silakan cari fasenya, arcus tangan gitu ya. Maka, nah ini punyanya induktor, punyanya kapasitor, berarti tinggal Imax kalikan dengan ini XL, ini XC, dikalikan dengan R, maka didapatkan setiap komponennya V-nya ini. Nah, ini di halaman 156 nomor 3, R-nya 400, L-nya 0,9, K-nya 2 mikro. Sudah diketahui Emax-nya 110. Tekanan efektif pada resistor, induktor, dan kapasitor pada kondisi resonansi, kemudian tegangan efektif saat sumber tegangan, kemudian tegangan efektif pada gabungan LC seri. Silakan dicoba dulu.
Nah, ini kan dikasih tahu yang soal A, pada kondisi resonansi. Nah, pada kondisi resonansi kan kita sudah punya ini kan, persamaan omega per D akar 1/LC. Masukkan ke semuanya, L tahu, C-nya juga tahu, maka kita dapatkan omeganya adalah 745,5 radian per sekon. Omega sendiri adalah 2πf. Oh sorry, omeganya nggak usah dicatat karena bukan dicari frekuensinya ya. Ini langsung kita masukkan ke persamaan XL XC. Tujuannya kan cari tegangan efektif di masing-masing komponen. XL XC tahu, sebenarnya sudah bisa dicari salah satu, kan kondisi resonansi kan XL sama XC sama besar. Cari salah satu saja, hasilnya kan juga sama. Kemudian ketemu Z, kita tentukan I-nya. Kalau sudah tahu Z-nya, sebenarnya mestinya sudah tahu kondisi resonansi. Z-nya akan sama dengan R. Makanya tadi saya bilang fisiknya juga perlu diingat bahwa Z nanti akan sama dengan R, yaitu 400. Jadi bisa di skip ini sampai sini, ya kan? Kemudian Imax itu adalah Emax per Z. Emaxnya 110, maka kita dapat Imaxnya seperti itu. Kalau sudah tahu Imaxnya, maka cari I efektifnya, yaitu Imax per akar 2. Nah, karena ini kan rangkaian seri, makanya tegangan efektif pada setiap komponen ya menggunakan I efektif, karena I-nya kan sama. Jadi kalau tegangan untuk yang efektif R, ya IF kalikan R. Kalau yang punyanya XL, punyanya induktor L, ya IF kalikan XL, IF kalikan XC. Karena XL XC sama, maka V efektif L maupun XC akan sama besar. Itu ya, 131,48. Sekarang tegangan efektif sumber tekanan. Sumber tegangannya kan Pmax-nya tadi tahu, Emax-nya yaitu 110, berarti P efektifnya ya tinggal 110 bagi akar. Nah, untuk yang C, tegangan efektif pada gabungan LC seri saja. Kalau LC seri, berarti P efektif LC. Hati-hati, bukan lagi XL sama XC tok. Sendiri-sendiri, jadinya XL sama XC. XL kurangi XC. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah nah, sini ada pertanyaan. Jadi kalau bab 6 ini tinggal ini aja ya, banyak masukkan langsung ke persamaan. Jadi biasanya yang memang diketahui angka-angka itu tidak terlalu jauh berbeda saat di SMA. Kalau yang bab 6 ini juga sama, rangkaian RLC seri, sumber tegangannya 240, frekuensinya 50 lah. Kalau ini diketahui frekuensinya 50, R-nya 80, L-nya ini 60 ya, 60 mili, C-nya 20 mikro. Nah, seperti yang bilang tadi, kalau di bab 6 ini ya ini saja soalnya beranak gitu ya, sampai D, tapi relatif mudah, Masian kalau yang bab 6. Jadi reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, kemudian impedansi Z, I efektif, kemudian P, terus tegangan efektif P efektif L, P max-nya L, frekuensi resonansi. Frekuensi kapasitif sama induktif, omega L, omega C, masukkan persamaannya. Lalu diketahui F-nya 50, maka omeganya masukkan 2πf. 2, 3,14, 50, 60, 10 pangkat 5. Kemudian ini X-nya seperti omega C, langkahnya sama, ketemu ini. Cepat saja ya, kok 6 gampang Z.
R kuadrat plus XL min XC, semuanya sudah ada nilainya, ketemu. Kemudian yang ini 240, Z-nya sudah tahu, ketemu. Ya. Oh, ini sudah tahu, tekanan efektifnya 240. Makanya ini tadi 240 bagi dengan Z. Ini ketemu I efektif. Kemudian daya yang hilang I kuadrat R berikan 80, R-nya 80 ya, ketemu 177,61. Kemudian yang di tegangan efektif pada induktor ya berarti I efektif kalikan XL, ketemu dari tegangan maksimumnya ya udah, karena di soal sebelumnya sudah ketemu efektifnya, cari Vmax-nya ya kalikan akar. Karena kan tadi efektif Vmax. Nah, sudah ketemu. Kemudian frekuensi resonansi ya ini. LC-nya kan ada. 45. Yang 50 itu kan tadi frekuensinya PLN ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke. Sekarang impedansi yang paralel. Tadi kan rangkaian paralelnya kan cuma 2 komponen ya untuk sampai level ini. Ini RL, RC sama LC. Jadi ini yang RL dulu seperti ini. Kalau hukum Kirchhoff pertama, ini kan jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan yang keluar. Jadi dari sini ini sama dengan I1 tambah I3. Saya terampil mengikuti yang dirangkaian ya. Ini nggak ada I2, nggak masalah. Jadi ini adalah I1 tambah I2. Vmax-nya karena sumbernya adalah AC, maka Vmax V-nya adalah Vmax sin omega T, sinusoidal. I-nya masukkan hukum Ohm, Vmax per Z. Kalau I1, karena ini melewati yang R saja, maka Vmax per R. Ini Vmax per X. Semuanya nyatakan dulu. Setelah itu, I1 itu adalah, ini ikutin gitu ya, I1 sin omega T. Jadi ini masih bisa dibilang ini adalah I-max-nya. Ini kondisi max. Kalau huruf besar ini maksimum. Jadi kalau ini ya di rangkaian I1 besar I besar 1 gitu. Ini yang di rangkaian R, ini di komponen L. Nah, ini sendiri kalau dicari per komponen tujuannya. Nah, saudara masih ingat yang tadi kalau yang resistor saja, induktor saja, kapasitor saja. Tadi kan kalau R dia kan sefase, V-nya sin, maka I-nya sin sefase. Kemudian kalau yang ini yang apa ini punyanya L ya, I2 ini kan punyanya L. L tadi ini adalah ketinggalan 90, jadi kesamaannya langsung saya buat. Punyanya induktor adalah I2 sin omega T min I2. Ya akan nanti di slide sebelum-sebelumnya.
Kalau mau digambarkan di diagram fasornya, I1 seperti ini. Nah, I2 ini kan terlambat, ini kan, atau ketinggalan 90 derajat. Jadi arahnya ke kiri, dia ketinggalan 90 derajat. Sehingga I kalau mau dicari pakai trigonometri, ini sama dengan akar I1 kuadrat tambah I2 kuadrat. Jadi kalau mau dinyatakan kebersamaannya, ingat tadi V max per Z, terus I1-nya V max per R dikuadratin, I2-nya, bukan I2 ya, ini I3 mestinya. I3-nya V max per XL dikuadratin. Nah, semuanya kan ada V max-nya. Makanya tinggal V max-nya bisa kecoret ini. Ini kan komponen ini kan boleh saya nyatakan sebagai bukan V max per Z. Jadinya seper Z kuadrat. Ini kan seper Z kuadrat sama dengan per R kuadrat ditambah ini untuk rangkaian RL. Kalau rangkaian RC sama nyatakan kalau yang kapasitif, rangkaian kapasitif ini kan I-nya mendahului. Kalau tadi I-nya, kalau induktor I-nya ketinggalan. Kalau mau digambarkan seperti ini, ini adalah untuk yang rangkaian RC seper Z kuadrat sama dengan per R kuadrat. Kalau yang LC Farnis V max per SL, L tadi kan ini adalah pendapat persamaan. Ternyata ada sini. Saya ulang kembali. Untuk yang rangkaian LC, ini terlanjur sama ini yang ini 2, ini 3, oke. Duanya adalah punyanya L, V max per XL, tiganya adalah punyanya C, V max per XC. Terus kemudian I-nya L itu kan ketinggalan 90 derajat min pi per 2, kalau I-nya C mendahului 90 derajat jadinya plus pi per 2. Kalau digambarkan di diagram fasor seperti ini, anggap tiganya lebih besar daripada 2, jadi diasumsikan gitu ya. Maka ini dikasih tiga yang depan, gitu ya, garis mutlak. I3 min I2, kemudian I-nya substitusi V max per Z, ini V max per XT, ini V max per XL. Dapatkan seper Z seper XT min rangkaian RMC paralel V max per Z, punyanya R ya, V max per R, punyanya kapasitif X max per XC, ini kan mendahului 90, jadinya omega 2 per 2.
punyanya I2 P master XL, punyanya induktor ya. Terus induktor ini kan ketinggalan 90, jadi omega T diagram fasornya seperti ini. Maksudnya ini P-max, P-maxnya bisa keluar, kemudian karena sama-sama ada P-maxnya ya bisa dicoret sehingga didapatkan super Z kuadrat sama dengan super R kuadrat dan super ST super R. Oke, sebenarnya kalau mau dilihat ya mesinnya konsepnya sama, cuma ini cara paralel ya jadi kalau tapi kan nggak seri ya Z kuadrat sama dengan kita di R kuadrat tambah ST. Oke, jadi untuk bab 6 ini selesai. Nanti itu akan saudara coba ujian soal di 6 berapa coba nanti kita bahas di. Jadi kalau bab 6 ini nanti relatif lebih mudah, tinggal masukkan ke kesamaan. Nanti yang di EAS mungkin yang lebih berat yaitu di bab 4 dan akhir. Karena satu untuk medan akhir nanti menyerap banyak sekali bisa masuk ke alat lurus, alat melingkar. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup jelas, Bu. Mungkin. Cukup jelas, Bu. Oke. Untuk PPT ini akan saya share di Classroom, nanti bisa saudara pelajari kembali di rumah, kemudian bisa disiapkan untuk belajar latihan soal bab 6. Jadi nanti kita ketemu di hari Rabu, kita bahas beberapa soal. Oke, hari ini saya cukupkan sampai sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.